dear students, how are you today? I hope everyone is still healthy and still keep on fire. Oke students, hari ini Miss Ria akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu subtema 4 tema 8. Masih tentang peristiwa alam. Nah anak-anak, kan Miss Ria semalam sudah memberikan proyek puncak tema untuk anak-anak, yaitu menjadi presenter cilik, yaitu melaporkan keadaan cuaca. Ayo, bagaimana anak-anak? Sudah belajar? Sudah berlatih? Ayo segera kirimkan kepada Miss Ria ya sebelum tanggal 8 Mei 2021 atau hari Sabtu. Itu nanti untuk mendukung nilai keterampilan ujian bulanan 3 kamu, oke? Nah, hari ini Miss Ria mau mencontohkan supaya anak-anak bisa meniru ataupun memberikan yang terbaik nanti. Boleh melihat contoh dari Miss Ria, oke? Oke, contohnya begini. Selamat pagi pemirsa, nama saya Lasria Sari Gultom dari Kartini Handayani Channel. Saya akan melaporkan keadaan cuaca di sekitar saya. Pagi ini, Rabu 5 Mei 2021, cuaca di sekitar saya mendung dengan suhu 25 derajat Celcius. Demikian laporan saya, terima kasih. Anak-anak, itu dia tadi contoh bagaimana untuk melaporkan keadaan cuaca. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan belajar ya. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran 3, subtema 4, tema 8, bencana alam. Ayo siapkan bukunya ya anak-anak. Kita membaca bersama yuk. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Perhatikan percakapan Lani dan teman-teman. Bacalah percakapan Lani dan teman-teman. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Temannya menjawab, ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu, cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya yang membantu. Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah, itu dia percakapannya anak-anak. Sekarang coba kamu baca bersama saudara kamu atau kamu baca sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan. Bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama temanmu. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Kemudian, cari 5 benda yang ada di luar kelas. Peganglah dengan telapak tanganmu.
Apa yang kamu rasakan? Coba bandingkan. Nomor 1. Tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang pada suhu yang sesuai. Nomor 1. Kursi. Kursi lokasi bendanya di dalam kelas. Apakah suhunya panas atau suhu dingin? Nah, di sini sudah ada contoh bahwa suhunya dingin. Kemudian yang kedua, batu. Lokasi bendanya di halaman rumput. Nah, suhunya adalah apa? Panas. Nah, itu dia ada 2 contoh ya anak-anak. Nanti anak-anak coba temukan yang di dalam ruangan, lalu coba kamu bandingkan dengan yang ada di luar ruangan. Apakah suhunya panas atau suhunya dingin? Coba cari masing-masing satu yang di dalam ruangan, satu yang di luar ruangan ya anak-anak. Nah, supaya anak-anak bisa berlatih untuk mengukur suhu benda dan bisa mengetahui suhu panas atau suhu dingin. Misalnya ini ada tambahan lagi nih, contoh ya, nanti anak-anak tambahin. Misalnya pagar. Pagar lokasinya di halaman, suhunya panas. Iya. Kemudian ada batang pohon di halaman. Nah, batang pohon itu suhunya panas atau dingin? Ya, tentu saja dingin ya kan? Iya. Nah, anak-anak, itu dia contoh yang sudah Miss berikan ada 4. Nanti coba anak cari-cari yang lain ya. Tentu saja benda yang ada di lingkungan sekitar rumah kamu, di dalam rumah dan di luar ruangan, di luar rumah kamu sampai 10 benda ya. Nanti anak-anak latihan sendiri di rumah ditemani oleh saudara atau orang tua kamu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Nah, anak-anak, itu dia bacaan kita. Kemudian kita lanjut ya ke pembelajaran 4 di halaman 180. Boleh anak-anak sambil buka bukunya kembali ya. Nah, ini kita akan baca. Mari beraktivitas air. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Amati gambar di atas. Apakah yang Udin dan teman-temannya lakukan? Bisakah kamu melakukannya? Lakukan secara bergiliran, lakukan dengan tertib. Iya, teman-teman, teman-teman Udin, teman-teman Dayu juga sedang berolahraga, sedang beraktivitas air dan sambil berjalan di dalam kolam renang. Nah, tentu saja itu sangat berat dilakukannya, namun akan terasa ringan bila dilakukan bersama-sama dan bergandeng tangan. Baiklah, kita lanjut. Senangnya beraktivitas di dalam air. Latihan yang baik untuk menghadapi bencana. Kini saatnya kembali ke kelas. Bacalah percakapan berikut. Lelah ya setelah beraktivitas di air. Lani, bolehkah saya meminta tolong? Lalu temannya menjawab, memang lelah, tetapi hati senang. Boleh Dayu, apa yang bisa saya bantu? Saya akan memanggil ibu guru. Tolong bersihkan papan tulis ya. Terima kasih Lani. Dan temannya menjawab, baik Dayu, saya akan membantu membersihkan papan tulis. Terima kasih kembali. Pernahkah kamu membutuhkan bantuan orang lain? Apa yang harus kamu ucapkan? Ayo anak-anak, apa yang harus kamu ucapkan? Iya, seperti yang dilakukan oleh Lani tadi ya.
Nah, sekarang kita lanjut. Menulis permintaan tolong. Inilah yang dilakukan Lani tadi. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan. Mintalah tolong kepada temanmu. Ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun. Menulis permintaan tolong, tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut. Misalnya, payung. Nah, coba anak-anak, bisakah kamu mengungkapkan kalimat minta tolong dari kata payung? Ayo, siapa coba? Anak-anak sebutkan secara lisan ya dari tempatnya masing-masing. Nah, ini sudah Miss berikan contoh. Pak, minta tolong ambilkan payung, di luar sedang hujan deras. Itulah contohnya. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kamu terbiasa melakukannya? Coba kita lanjut lagi dari kata air. Nah, dari kata air bisa saja seperti ini. Tolong bantu pegang tangan saya saat berada di air. Anak-anak juga bisa mengucapkannya. Nah, ada kata lagi, ada kata banjir, longsor, bencana, kemudian ada kata sakit. Nah, coba anak-anak cari dan sebutkan kalimat permintaan tolong dari kosakata tersebut. Anak-anak coba ucapkan dengan lisan ya. Oke. Sekarang yang terakhir kita akan membuat hiasan dari tanah liat. Nah, ini sudah berulang kali. Tanah liat itu kan karya seni 3 dimensi ya. Siti ingin membantu korban bencana alam. Siti mengajak ayahnya ke rumah tetangga Udin. Mereka mau membuat hiasan dari tanah liat. Tanah liat dibentuk menjadi aneka rupa. Hasilnya akan disumbangkan kepada anak-anak korban bencana alam. Nah, itu dia anak-anak. Ternyata mereka membuat kerajinan, membuat kreasi dari tanah liat untuk membantu anak-anak supaya memiliki mainan begitu. Mari berkreasi membuat hiasan dari tanah liat. Amati contoh bentuk hiasan tanah liat di atas. Nah, anak-anak, kita sudah belajar, kita sudah menonton video contoh daripada untuk proyek puncak tema kamu. Nah, anak-anak tetap semangat. Ayo do your best and keep on fire, keep on spirit ya. Jangan jadi anak-anak yang malas ya. Harus tetap semangat. Ayo, siapa yang mau jadi anak kelas 2? Harus bisa lancar membaca, menulis, mengerjakan tugas dengan rajin. Oke? Tetap semangat. God bless you all. Bye-bye.